Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmi Sumedina Putri dengan NIM 073002100119. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku pengukuran tenaga in situ mekanika batuan. Pembahasan yang akan dibahas dari PowerPoint ini ada tiga, yaitu yang pertama pemahaman tegangan in situ, termasuk tegangan natural dan tegangan terinduksi. Tegangan awal ada tegangan gravitasi, tegangan vertikal, tegangan horizontal, tegangan tektonik, dan tegangan sisa. Yang kedua ada konsep redistribusi tegangan akibat aktivitas penggalian. Itu bagaimana berubahnya suatu tegangan. Yang ketiga ada bermacam-macam cara atau metode pengukuran tegangan in situ. Yang pertama, ada tegangan in situ, di mana in situ berasal dari kata inside yang berarti di lapangan. Sehingga tegangan in situ ini memiliki pengertian sebagai tegangan alamiah yang terdapat pada massa batuan di lapangan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tegangan in situ. Tegangan in situ suatu titik ditentukan oleh kondisi pembebanan material yang ada di atasnya dan perubahan akibat proses geologi sebelumnya. Perubahan kondisi tegangan in situ dapat diakibatkan oleh beberapa hal yang antara lain berhubungan dengan perubahan suhu serta proses kimia seperti leaching, penguapan, dan rekristalisasi mineral. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tegangan in situ menurut Brady dan Brown 1985 adalah: pertama, topografi, kedua, erosi, ketiga, tegangan sisa, keempat, inklusi, kelima, aktivitas tektonik, keenam, bidang diskontinu. Yang pertama yang dibahas ada pengaruh topografi permukaan terhadap distribusi tegangan, di mana kondisi tegangan pada suatu titik di bawah bawah permukaan sangat dipengaruhi oleh beban material yang berada di atasnya. Semakin jauh titik tersebut dari permukaan, semakin besar tegangan yang dikibatkan oleh beban dari material yang berada di atasnya. Ini ada gambarnya, di sebelah kiri itu ada permukaan tanahnya, lalu dapat dilihat seperti penjelasannya. Selanjutnya, ada pengaruh erosi terhadap distribusi tegangan. Erosi pada permukaan tanah, baik oleh air, angin, maupun es, akan mengurangi kedalaman batuan pada suatu titik di bawah tanah, sehingga tegangan vertikalnya menjadi lebih kecil. Proses ini akan membawa pada suatu kondisi tegangan dengan nisbat tegangan horizontal dan vertikal yang tinggi, khususnya di tempat-tempat yang dangkal. Yang ketiga, ada pengaruh tegangan sisa terhadap distribusi tegangan. Residual stress merupakan tegangan yang masih tersisa, walaupun penyebab timbulnya tegangan tersebut sudah tidak ada lagi. Sebagai contoh, pada gambar 2A, menggambarkan kondisi tegangan pada saat bidang lemah belum bergerak. Sedangkan pada gambar 2B menyatakan kondisi tegangan sisa setelah terjadi proses pergerakan bidang lemah tersebut. Selanjutnya ada tegangan natural. Disebut juga tegangan in situ atau tegangan awal, muncul secara alami di dalam batuan akibat berbagai proses geologi, seperti beban batuan di atasnya, tektonik lempeng bumi, proses pendinginan, pemanasan bumi. Contoh, tekanan pada batuan di dasar laut akibat batuan di atasnya, tekanan horizontal pada batuan akibat pergerakan lempeng tektonik, tegangan tarik pada batuan akibat pendinginan dan penyusutan. Tegangan terinduksi muncul akibat aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan tegangan natural di dalam batuan, contoh penambangan, penggalian terowongan, pompa air tanah. Lalu ada tegangan awal. Tegangan awal juga dikenal sebagai tegangan in situ atau tegangan natural. Adalah tegangan yang sudah ada di dalam batuan sebelum adanya aktivitas manusia. Tegangan ini berasal dari berbagai proses geologi selama jutaan tahun. Contohnya tekanan pada batuan di dasar laut akibat batuan di atasnya. Lalu ada tegangan gravitasi disebabkan oleh gaya gravitasi bumi yang menarik massa batuan ke bawah. Besarnya tegangan gravitasi tergantung pada kedalaman dan kerapatan batuan. Semakin dalam lokasinya, semakin besar pula tegangan gravitasi yang bekerja pada batuan. Lalu tegangan vertikal merupakan komponen tegangan normal yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan batuan. Terdiri dari dua komponen, yaitu tegangan gravitasi sebagaimana dijelaskan di atas, lalu merupakan komponen utama tegangan vertikal. Yang kedua, ada tegangan tektonik, tektonik stress. Berasal dari pergerakan lempeng tektonik yang menekan dan meregangkan batuan. Lalu ada tegangan horizontal,
merupakan komponen tegangan normal yang bekerja sejajar dengan permukaan batuan, juga dipengaruhi oleh tegangan tektonik dan kondisi geologi di sekitar lokasi. Besarnya tegangan horizontal dapat bervariasi tergantung pada arah dan lokasi pengukuran. Di beberapa daerah, tegangan horizontal dapat lebih besar daripada tegangan vertikal. Lalu ada tegangan sisa. Tegangan sisa ini disebut juga dengan tegangan terinduksi atau tegangan awal. Muncul akibat aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan tegangan natural di dalam batuan. Contohnya, penambangan, penggalian, terowongan, dan pompa air tanah. Tegangan sisa dapat menyebabkan deformasi batuan, retakan, dan bahkan runtuhan struktur. Penting untuk dipertimbangkan dalam desain struktur bawah tanah dan analisis stabilitas lereng. Yang kedua ada konsep redistribusi tegangan eh, aktivitas penggalian. Sebelum penggalian, tegangan awal ini berasal dari gravitasi tektonik dan proses geologi lainnya. Didistribusikan merata di seluruh batuan, keadaan stabil. Batuan dalam keseimbangan karena tegangan awal seimbang dengan kekuatan batuan. Saat penggalian, adanya pengurangan beban. Beban pada batuan di bawah area penggalian berkurang. Konsentrasi tegangan Tegangan terkonsentrasi di area penggalian menyebabkan peningkatan tegangan. Deformasi batuan, di mana batuan ini mengalami retakan, pergeseran, atau bahkan runtuhan akibat peningkatan tegangan. Setelah penggalian, distribusi tegangan baru itu tergantung pada geometri penggalian, sifat batuan, dan kondisi geologi. Pada saat keadaan stabil baru, maka batuan akan mencapai keseimbangan baru dengan distribusi tegangan baru. Dampaknya, kegagalan struktur bawah tanah dan lereng, runtuhan lerengan, perubahan aliran air tanah. Yang ketiga, ada cara atau metode pengukuran tegangan in situ. Metode umum ini digunakan mengukur tegangan in situ. Yang pertama ada metode overcoring, di mana metode overcoring ini yaitu lubang kecil dibor di dalam batuan, kemudian inti batuan di sekitarnya dikeluarkan. Overcoring. Alat khusus dipasang pada inti batuan untuk mengukur deformasi yang terjadi saat inti batuan dibebaskan dari tegangan di sekitarnya. Besarnya tegangan in situ dapat dihitung dari data deformasi yang diperoleh. Metode yang kedua yaitu metode hydraulic fracturing, di mana cairan bertekanan tinggi dipompa ke dalam celah atau lubang di dalam batuan. Tekanan yang diperlukan untuk membuka dan memperluas celah tersebut digunakan untuk menghitung tegangan minimum horizontal atau Shimin. Orientasi celah dapat digunakan untuk menentukan arah tegangan utama. Metode yang ketiga ada metode flat jack. Alat berbentuk pipih, biasanya disebut dengan flat jack, dimasukkan ke dalam celah atau lubang di dalam batuan. Tekanan hidrolik diterapkan pada flat jack untuk mensimulasikan tegangan yang dilepaskan oleh batuan di sekitarnya. Biasanya, tegangan in situ dapat dihitung dari data tekanan dan informasi yang diperoleh. Yang keempat ada metode borehole breakouts, yaitu pengamatan dilakukan pada dinding lubang bor yang baru dibuat. Bentuk dan orientasi breakout atau retakan pada dinding lubang bor dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya dan arah tegangan utama. Yang kelima, metode seismik, di mana gelombang seismik yang dihasilkan oleh sumber energi seperti gempa bumi atau ledakan dipancarkan ke dalam batuan. Kecepatan gelombang seismik yang merambat di dalam batuan dapat digunakan untuk memperkirakan sifat elastis batuan dan besarnya tegangan in situ. Berikut adalah daftar pustaka dari PowerPoint ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.